Surah Al-Baqarah, ayat 200. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji kamu, maka berzikirlah kepada Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut leluhur kamu, bahkan berzikirlah lebih teguh dan mantap dari itu. Dan di antara manusia ada orang yang berdoa, Tuhan kami, berilah kami di dunia. Maka, tiadalah baginya bagian di akhirat. Apabila kamu telah menyelesaikan secara tuntas rukun-rukun ibadah haji kamu, maka berzikirlah kepada Allah, yang telah memberi tuntunan dan kemampuan kepada kamu, sehingga dapat melaksanakannya dengan baik. Berzikirlah dan sebut-sebutlah nikmat Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut leluhur kamu, yang telah berjasa kepada kamu, dan meraih apa yang membanggakan kamu, bahkan berzikirlah lebih teguh dan mantap dari itu, karena sesungguhnya, apa yang kamu banggakan itu bersumber dari Allah jua. Kalau selama ini kamu tidak ingin ada seseorang yang melebihi orang tua kamu, dan kamu inginkan hanya mereka yang paling agung, dan tidak ada yang mengatasi mereka, maka seharusnya kamu bersikap demikian, bahkan lebih lagi, terhadap Allah. Hidup manusia sedapat mungkin selalu berada dalam lingkungan ilahi, ia dituntut untuk selalu mengingat Allah. Itulah antara lain makna tawaf, yakni berkeliling Ka'bah sebanyak 7 kali. Hal ini perlu diingatkan, karena boleh jadi ada yang menduga bahwa, dengan tuntunan yang lalu, bolehlah, sejenak melupakan Allah. Sama sekali, tidak. Karena itu, tuntunan ayat berikutnya adalah, apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji kamu, maka berzikirlah kepada Allah, dengan berbagai cara zikir yang telah diajarkannya. Perintah berzikir itu juga penting, karena telah menjadi kebiasaan para jamaah haji ketika itu. Apabila telah selesai melaksanakan ibadah haji di Mina, mereka berkumpul untuk menyebut-nyebut kehebatan orang tua atau leluhur mereka. Itu sebabnya sehingga zikir yang diperintahkannya adalah, hendaknya sebagaimana kamu menyebut-nyebut dengan bangga orang tua atau leluhur kamu, bahkan, berzikirlah dengan teguh dari itu, atau lebih banyak dan mantap dari zikir terhadap leluhur kamu. Redaksi ayat ini menggunakan kata asyad, yang berarti lebih teguh atau mantap, bukan lebih banyak, karena yang terbaik adalah keteguhan dan kemantapan, bukan banyaknya zikir tanpa kemantapan. Memang, banyaknya zikir dapat melahirkan kemantapan. Di sisi lain, tentu saja yang terbaik adalah berzikir yang banyak dan mantap. Betapa kamu tidak menyebut Allah lebih banyak dari menyebut kebaikan leluhur, sedangkan kebaikan dan keistimewaan yang kamu bangga-banggakan pada mereka itu, pada hakikatnya, bersumber dari anugerah Allah, bahkan kamu dan orang tua kamu tidak dapat wujud dan tidak juga melakukan sesuatu aktivitas kecuali atas izinnya. Betapapun juga, zikir kamu tidak lebih banyak dan mantap dari zikir orang tua dan leluhur kamu, padahal kamu adalah umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, umat terpilih di antara seluruh umat, sedang leluhur kamu bukan umat seperti kamu. Salah satu bentuk zikir adalah doa kepada Allah. Tetapi manusia yang berdoa kepadanya ada dua macam. Yang pertama, ditunjuk oleh firman-Nya, maka di antara manusia yang melaksanakan haji atau semua manusia, ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami di dunia, yakni kabulkanlah apa yang kami harapkan dan cita-citakan, atau apa saja yang menyenangkan hidup kami, halal atau haram, baik untuk masa depan atau masa kini kami." Makna ini dipahami karena si pemohon tidak bermohon untuk dunianya yang bersifat hasanah, dan tidak juga berdoa sesuatu apapun yang menyangkut akhirat. Allah mungkin mengabulkan permohonan mereka, tetapi tiadalah baginya bagian yang menyenangkan walau sedikit pun di akhirat, karena dia tidak mengharapkannya dan tidak juga bermohon, apalagi berusaha meraihnya. Jika kata Anas, atau orang-orang, dipahami dalam arti orang-orang yang melaksanakan haji, maka ayat ini mengisyaratkan bahwa, tidak semua yang berkunjung ke Mekah dan melakukan amalan-amalan yang dituntut oleh ibadah haji, menyempurnakan haji atau umrohnya. Ada di antara mereka yang berkunjung ke rumah Allah itu tetapi tidak menemukan ganjarannya. Ini karena perhatian pokok mereka tertuju kepada persoalan-persoalan kehidupan dunia, pikiran mereka hanya mengarah kepada upaya meraih kenikmatan tanpa terikat dengan norma-norma agama. Pikiran dan hati mereka tidak sedikit pun tertuju ke akhirat.